Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Salsabila Sulaiman. Di sini saya dari jurusan Agroteknologi kelas A akan mempresentasikan mengenai judul penelitian saya, yaitu penggunaan beberapa konsentrasi pikloram dan 2,4D untuk induksi kalus embriogenik pada ubi kayu klon UJ5. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini yaitu karena ubi kayu merupakan tanaman pangan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dan dapat digunakan sebagai pangan pengganti beras. Tetapi produktivitas ubi kayu di Indonesia masih rendah, sehingga salah satu upayanya itu melalui kultur jaringan yaitu embryogenesis somatik untuk meningkatkan produktivitas ubi kayu tersebut. Embryogenesis somatik itu dapat digunakan untuk mempercepat perbanyakan ubi kayu maupun meningkatkan keunggulan varietas ubi kayu. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh beberapa konsentrasi pikloram terhadap induksi kalus primer? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh 2,4D terhadap pembentukan embrio? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara konsentrasi pikloram dan 2,4D dalam pembentukan kalus primer? Dan hipotesis untuk penelitian ini yaitu konsentrasi 10 mg per liter pikloram merupakan konsentrasi terbaik dalam membentuk embrio somatik. Hipotesis yang kedua yaitu konsentrasi 4 mg per liter 2,4D merupakan konsentrasi terbaik dalam membentuk embrio somatik. Dan hipotesis yang ketiga yaitu terdapat interaksi antara 2,4D dan pikloram dalam membentuk embrio somatik. Kerangka pemikiran dari tanaman ubi kayu yaitu tanaman ubi kayu yang memiliki produktivitas yang menurun, lalu ingin dilakukan peningkatan produksi ubi kayu, sehingga dapat dilakukan melalui kultur jaringan dan stek. Pada penelitian ini dilakukan melalui kultur jaringan, dapat dilakukan melalui embryogenesis somatik maupun organogenesis. Karena kita menggunakan embryogenesis somatik, kita mengkombinasikan zat pengatur tumbuh pikloram dan 2,4D dengan ubi kayu klon UJ5. Hasilnya akan membentuk embrio yang dilakukan kemudian transformasi genetik untuk perbaikan genetik ubi kayu tersebut untuk mendapatkan produktivitas ubi kayu yang tinggi. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu di bulan Agustus 2023 hingga Januari 2024, tempatnya di Laboratorium Ilmu Tanaman dan Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu laminar airflow cabinet, scalpel, blade, breaker, magnetic stirrer, box container, showcase sprayer, petri dish, autoclave Badenberg, autoclavectomy, destillator, kultur, botol kultur, mikroskop binokular Olympus, botol Scott, komputer, timbangan digital, timbangan analitik, karet, plastik, pinset, gelas ukur, Erlenmeyer, kereta dorong, keranjang, mikropipet, pH meter, ubin, lap kain, mangkok mini, tabung gas, kompor, korek api, bak air, ember, gayung, sabut pembersih, sikat pembersih, penit, spatula, kamera, bunsen, dan alat tulis seperti pena, pensil, buku, dan penggaris, serta dirijen. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu zat pengatur tumbuh pikloram, 2,4D, dan BAP. Arang aktif, stek ubi kayu klon UJ5, media setengah ms, tisu, kapas, aquades, spiritus, deterjen, agar-agar air, Baiklin, alkohol 70%, sabun cuci piring, larutan Twins 20, sukrosa, KOH1N, CuSO4, HCl1N, dan air steril.
Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap. Perlakuan ini disusun secara faktorial 2 kali 4 sehingga terdapat 8 taraf. Faktor pertama adalah pikloram yang terdiri atas 2 taraf yaitu konsentrasi pikloram 10 mg per liter dan konsentrasi 8 mg per liter. Faktor yang kedua yaitu 2,4D yang terdiri atas 2 taraf yaitu konsentrasi 2,4D 4 mg per liter dan 8 mg per liter. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan penyiapan bahan tanam yaitu stek klon ubi kayu yang ditanam dalam media polybag yang telah diisi media tanam, kemudian dilakukan sterilisasi alat-alat seperti Erlenmeyer dan sebagainya, kemudian dilakukan penyiapan media tanam, yaitu pembuatan PDA, lalu disterilisasi PDA tersebut atau media penanaman tersebut, kemudian dilakukan sterilisasi eksplan. Eksplan yang telah kita tanam tadi setelah diambil, disterilisasi dan ditanam. Setelah dilakukan penanaman, lalu dilakukan pengamatan pada eksplan tersebut pertumbuhannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.